ya wajib ain menurut hukum syara. Cuman kalau wajib adanya Allah, nah itu wajib menurut hukum akal ya. Jadi dalam agama Islam itu ada 3 macam hukum. Yang pertama hukum akal. Hukum akal jumlahnya ada 3. Wajib, mustahil, satu lagi jaiz. Ya udah, ya wajib, mustahil, jaiz. Itulah hukum akal. Wajib menurut hukum akal adalah sesuatu yang tidak mungkin tidak ada. Jadi kalau tidak ada, tidak masuk akal. Tidak masuk akalnya para ulama, bukan akal kita. Tidak masuk akal yang sempurna, yaitu akal para ulama, seperti adanya Allah. Itu kan? Kalau tidak ada Allah, nggak masuk akal. Gitu kan? Kenapa mustahil ya? Tidak adanya Allah. Ya karena sudah ada buktinya, dalilnya. Apa dalilnya? Seluruh alam. Itu dalil adanya Allah. Itu contoh ya. Contoh mustahil, yang kedua mustahil. Mustahil adalah sesuatu yang tidak mungkin ada. Jadi kalau ada nggak masuk akal. Apa contohnya? Seperti Allah punya teman. Itu mustahil. Nggak masuk akal kalau Allah punya teman. Allah punya anak dan istri, Allah punya sekutu. Itu mustahil. Ya? Tidak masuk akal kalau Allah punya sekutu. Kalau yang jaiz, nah itu adalah sesuatu yang mungkin ada, mungkin tidak ada. Adanya masuk akal, tidak adanya juga masuk akal. Contohnya apa? Makhluk, termasuk kita. Jadi seluruh makhluk, nah itu hukumnya menurut hukum akal adalah jaiz. Ada, jaiz tidak ada. Cuman tidak adanya makhluk, nah itu salah. Kenapa salah? Ya karena sudah ada makhluk. Ya termasuk kita sudah ada 7 lapis langit, 7 lapis bumi, dan seisinya. Nah itu mustahil, wajib, wajib, mustahil, jaiz 3 ya hukum akal. Hukum syara ada 5. Yang pertama wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Wajib menurut hukum syara adalah sesuatu yang bila mana dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan dapat dosa. Itu wajib. Seperti belajar ilmu agama, belajar ilmu tauhid, belajar ilmu fikih, belajar ilmu tasawuf. Nah, kalau dikerjakan, dilaksanakan dapat pahala. Kalau tidak dilaksanakan alias ditinggalkan, nah berarti dapat dosa. Sunnah. Ya. Sunnah itu menurut hukum syara adalah sesuatu yang bila dikerjakan berpahala, bila ditinggalkan tidak berdosa. Ya contoh sholat sunnah qobliyah, ba'diyah, sholat duha, sholat witir, tahajud, puasa sunnah, sedekah sunnah, dikerjakannya berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Haram, ya haram menurut hukum syara adalah sesuatu yang bila dikerjakan dapat dosa, ditinggalkan dapat pahala. Ini kebalikan daripada wajib. Contoh banyak ya seperti berzina, bersudi, korupsi, narkoba, melihat wanita yang bukan mahram, gibah, ngomongin keburukan orang lain, itu semuanya haram. Ya, kalau ditinggalkan berpahala, dikerjakan berdosa. Kalau yang makruh ya seperti yang makruh menurut jumhur ulama, mayoritas ulama ya contohnya merokok ya itu makruh ya menurut mayoritas ulama. Definisinya apa makruh? Dikerjakan tidak berdosa. Tapi kalau ditinggalkan dapat pahala. Itu yang makruh. Makan pete, makan jengkol, makan yang bau-bau itu makruh. Kalau kita tidak makan, nah itu berpahala. Ya, contoh kalau kita enggak doyan rokok, diniatkan dalam hati bahwa ini adalah dimakruhkan oleh agama, nah berarti kita dapat pahala.
Kalau yang mubah, terakhir yang mubah. Yang kelima adalah baik dikerjakan maupun ditinggalkan, itu tidak mengandung pahala dan tidak mengandung dosa. Yang ketiga adalah hukum adat. Hukum adat itu dengan kata lain sunnatullah. Jadi adanya kenyang, contoh ya, hukum adatnya kenyang sebab ada makanan dalam perut. Tuh, jadi ketika Allah menciptakan kenyang, kan? Hendak menciptakan kenyang, maka itu harus dengan sababiah makanan. Tuh, walaupun memang Allah tanpa makanan pun maha kuasa untuk menciptakan kenyang. Cuman itu sudah menjadi adat Allah. Bukan adat kita, bukan adat manusia, tapi adat Allah. Yang dimaksud dengan hukum adat adalah adat Allah. Dengan kata lain sunnatullah. Dengan kata lain sebab dan akibat. Gitu kan? Sebab akibat. Tuh, itu namanya sunnatullah. Itu namanya adat Allah. Kenapa perut kita kenyang? Karena ada makanan dalam perut kita. Terus yang menciptakan kenyang itu siapa? Allah. Bukan makanan. Makanan hanya sebagai wasilah. Makanan hanya sebagai sababiyah dan seterusnya dan seterusnya. Seperti api membakar, air mengalir. Nah, itu namanya hukum adat, tapi adatnya adalah adat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ingetin ya, hukum itu ada 3. Ada hukum akal, ada hukum syara, yang ketiga hukum adat. Ya, adatnya adat Allah. Aduh. Nah, selanjutnya kita masih mengkaji tauhid sam'iyat atau akidah sam'iyah. Akidah sam'iyah itu adalah berita-berita wahyu, berita-berita gaib yang disampaikan oleh wahyu, baik Al-Quran maupun Al-Hadis, baik Alkitab maupun As-Sunnah. Itu namanya akidah sam'iyah. Seperti dari mulai alam kubur ke sono, itu kan? Itu namanya sam'iyah. Kita baru mendengar doang, baru mendengar dari Al-Quran maupun hadis. Sementara kita kan belum mengalami, belum ke sana, tapi yakin, wajib percaya kita akan mengalaminya. Baik yang namanya alam kubur sampai alam akhirat. Ya. Yang tempatnya ada 2 tempat di akhirat nanti, surga dan neraka. Udah, kita wajib percaya. Kita wajib yakin ya, termasuk semua mayit di dalam kubur, baik yang dikubur maupun yang matinya tidak dikubur, ditelan ikan besar, tenggelam di lautan, ya. Nah, itu tetap akan ada yang namanya pertanyaan. Tuh, pertanyaan siapa? Pertanyaan malaikat munkar dan malaikat nakir. Nah, di sini dijelaskan kita sebagai hamba Allah yang beriman wajib percaya, wajib yakin, wajib mengiktikadkan bahwasanya wa annahum yus'aluna ba'da dafnihim fi kuburihim. Semua manusia setelah dikubur alias setelah mati di alam kubur namanya akan ditanya oleh 2 orang malaikat namanya Munkar Nakir. Ditanya tentang apa?
Yang pertama tentang Tuhan. Man Rabbuka. Nah itu pertanyaan pertama. Lalu jawabnya bagaimana? Allahu Rabbi. Bahasa Arabnya. Bahasa kitanya. Siapa Tuhanmu? Kata malaikat munkar. Jawab kita. Tuhanku adalah Allah. Yang kedua, siapa nabimu? Jawabannya Nabi Muhammad SAW adalah nabiku. Yang ketiga, wama imamuka. Imammu siapa? Imamku adalah Al-Qur'an. Yang keempat, wama kiblatuka, kiblatmu di mana? Kiblatku adalah Ka'bah. Itu jawabannya. Ya. Yang kelima, wama dinuka. Ini agama ditanyakan nanti. Agamamu apa? Al-Islamu ini. Agamaku Islam. Yang terakhir, wama ihwanuka. Siapa saudara-saudaramu? Saudaraku adalah kullu muslimin wal muslimat. Semua orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan, itu adalah saudaraku. Nah, itu jawabannya ya. Kalau kita bisa menjawab, kalau mayit di dalam kubur bisa menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh malaikat munkar, nakir, maka kata malaikat bagaimana? Naumatal arus, tidurlah engkau sebagaimana tidurnya pengantin baru di malam pertama. So, artinya apa? Artinya menunggu hari kiamat dari mulai dia di kubur sangat sebentar sekali. Ya, baru sebentar, udah kiamat lagi. Itu ya, kalau mayit di dalam kubur bisa menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh malaikat munkar nakir. Lalu bagaimana kalau tidak bisa menjawab? Siapa Tuhanmu? Mentenyaho. Orang weruh umpama. Nah, mayit yang tidak bisa menjawab pertanyaan munkar nakir, maka dia akan dipukul oleh malaikat nakir ya, dengan palu besi, yang palu besinya kalau diangkat oleh seluruh jin dan manusia tidak akan terangkat saking beratnya itu palu. Untuk mukul siapa? Untuk mukul mayit di dalam kubur yang tidak bisa menjawab pertanyaan munkar nakir. Ya, jadi ibadah tidak ditanyakan di alam kubur, kan? Yang ditanyakan adalah tentang akidah, tentang tauhid. Kalau ibadah nanti di hari kiamat, kan? Di hari kiamat nanti baru yang ditanyakan adalah sholat, kan? Awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati sholat. Yang pertama kali diperiksa, dihisab, ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari hambanya di hari kiamat nanti sholat. Itu kan sholat 5 waktu. Kalau sholat 5 waktunya sempurna, maka yang lain dianggap sempurna. Zakatnya, puasanya, hajinya, semuanya dianggap sempurna. Yang nggak usah diperiksa lagi. Wah, udah sholatnya juga sempurna. Zakatnya udah nggak usah periksa. Terus puasanya juga sama, hajinya sama. Kenapa? Ya karena sholatnya sempurna, bagus. Gitu. Tapi kalau kurang nih, sholatnya kurang bagus, tidak sempurna, ditanya lagi. Coba tolong periksa malaikat, apakah si A nih ada sholat sunnah atau tidak? Kalau ada sholat sunnah, dia punya sholat sunnah, banyak sholat sunnah, maka sholat sunnah tersebut dipakai untuk menyempurnakan sholat fardu, sholat 5 waktu yang tidak sempurna. Seperti itu nanti ya. Kalau tidak ada sholat sunnah, waduh, sementara sholat wajibnya tidak sempurna, belang betok, ya udah ini transit dulu ke neraka. Woi, silahkan malaikat, kalau memang tidak ada sholat sunnahnya untuk menyempurnakan sholat fardu, udah syarat dia ke neraka. Allah, naudzubillah, summa naudzubillah. Kan? Nah, jadi sekali lagi ya, semua mayit di dalam kubur
akan ditanya tentang 6 pertanyaan. Tentang Tuhan, tentang Nabi, imam, kiblat, agama, dan saudara. Tuh. Lalu apakah ada orang-orang yang tidak ditanya? Nah itu ada. Ada segolongan mayit yang spesial yang di alam kuburnya tidak ditanya oleh malaikat munkar dan nakir. Ya, siapa mereka? As-syahid. Yang pertama adalah orang-orang yang mati syahid. Oh. Orang mati syahid nggak ditanya, diantepin aja, dibiarin, gitu kan? Nah, berarti kesimpulannya orang yang mati syahid tidak ditanya dan juga tidak akan dapat siksa kubur. Tidak akan mendapat yang namanya siksa kubur. Berarti nikmat kubur ya orang mati syahid. Baik syahid dunia akhirat maupun syahid akhirat. Karena syahid itu kan ada 3 ya. Ada syahid dunia akhirat, yaitu tentara orang Islam yang mati di medan perang melawan pasukan kafir. Tuh itu syahid dunia akhirat. Jenazahnya tidak usah dimandikan, nggak boleh dimandikan, nggak boleh disolatkan. Ya hukumnya haram kalau dimandikan, hukumnya haram kalau disolatkan. Cukup dikafani, dibungkus dengan pakaian yang dia pakai ketika perang. Sekalipun ya, berlumuran darah nggak masalah, dikubur dengan darah-darahnya. Itu orang yang mati syahid dunia akhirat. Syahid dunia bagaimana? Sama ya, hukumnya syahid dunia itu sama dengan syahid dunia akhirat. Cara mengurus jenazahnya cukup dikafani dengan pakaian yang dia pakai ketika perang, langsung dikubur. Berikut darah-darahnya. Nah, cuman yang syahid dunia mah ya sama, perang dengan orang kafir, mati di medan perang, cuman dalam hatinya perangnya tidak karena Allah, gitu kan? Dia perang dengan orang kafir karena ingin mendapatkan harta rampasan, ingin mendapatkan kekayaan. Nah, ini beda ya. Ya syahidnya cuman syahid dunia doang. Yang ketiga adalah syahid akhirat. Kan? Syahid akhirat itu bagaimana? Yaitu orang yang mati pada hari Jumat atau malam Jumat. Tuh, itu syahid akhirat. Ya. Terus awalnya Jumat itu dari kapan? Min zawali yaumil khamisi. Dari mulai masuk dohor hari Kamis. Kan? Dari hari Kamis setelah masuk waktu dohor. Nah itu sudah termasuk Jumat. Ya, malam Jumat. Ya umpamanya nih ada orang mati jam 1 hari Kamis. Itu berarti matinya hari Jumat ya, malam Jumat. Hukumnya syahid akhirat. Ya, tidak akan ditanya oleh malaikat munkar, nakir, dan tidak akan mendapat siksa kubur. Jadi tadi yang syahid dunia akhirat termasuk yang menjaga keamanan di perbatasan negara. Kalau dia ditembak mati sama itu syahid ya. Menjaga pos perbatasan negara kita Indonesia umpamanya, masing-masing negara, dan dia orang Islam. Nah ini pun sama ya hukumnya syahid. Lalu siapa lagi yang tidak ditanya di alam kubur? Waman lazama qira'ata surat al-mulki bi kulli lailatin min waqtil ilmi. Dan orang-orang yang kontinu membaca surat Al-Mulk setiap malam. Nah, ini enteng nih ya. Kalau mau melakukannya. Gitu kan. Tapi syaratnya harus tiap malam nih. 1 kali, 1 malam 1 kali. Atau siang nggak masalah. Paling berapa ayat tuh sedikit ya. Cuman 1 lembar. Kalau Yasin panjang gitu kan. Yasin sampai 3 lembar. Tapi kalau surat Al-Mulk cuman 1 lembar. Ya, tabarakalladzi biyadihil
mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur, dan seterusnya sampai selesai ya, sampai akhir hayat. Kan? Dan ketika selesai membaca surat Al-Mulk alias Tabarok, itu sunnah membaca Allahu Rabbul Alamin. Kan? Surat terakhirnya apa tuh? Surat Al-Mulk. Suka lupa nih ya. Ya surat terakhir. Masya Allah, kalau langsung terakhir lupa ya. Ya, dengan main ya. Lapan main itu terakhir, main. Main benar ya. Mimma main. Itu kan selesai. Lalu dilanjutkan dengan membaca Allahu Rabbul Alamin. Nah, itu sunnah. Di sini jelaskan barang siapa yang continue membaca surat Al-Mulk Tabarok setiap malam ya, satu kali ya, atau setiap hari lah ya, setiap sehari semalam satu kali balikan ya, kira-kira 1 lembar kalau nggak salah ya, 1 lembar doang. Kalau Yasin 3 lembar tuh lebih panjang, ini lebih sebentar ya. Masya Allah tuh, ini pun ya di alam kubur tidak akan disiksa, tidak akan ditanya ya, berarti akan mendapat nikmat kubur. Sedangkan dalam hadis dijelaskan barang siapa yang di alam kuburnya nikmat ya, dapat nikmat, maka di alam akhiratnya akan lebih nikmat. Begitu. Barang siapa yang di alam kuburnya disiksa ya, sengsara, maka di alam akhiratnya akan lebih sengsara. Alhamdulillah. Ya. Salah satu janji Rasul supaya kita tidak ditanya di alam kubur dan tidak disiksa. Nah, ini yang paling gampang ya, yaitu mudawamah tiap hari 1 kali membaca surat Al-Mulk. Tuh, enak tuh ya. Enteng, sebenarnya enteng. Cuman pelaksanaannya yang berat. Iya, ini yang jadi masalah. Sebenarnya enteng, cuman masya Allah yang namanya setan, ya, yang namanya nafsu, nah itu selalu menghalang-halangi kita daripada ibadah, menghalang-halangi manusia, ya, supaya manusia tidak selamat, gitu. Mengganggu manusia supaya manusia terjerumus ke dalam neraka, terjerumus ke dalam siksa. Itulah profesi setan. Masalah enteng, sebenarnya enteng. Ada yang lebih enteng lagi. Apa yang lebih enteng? Ketika kita mau tidur setiap malam, berwudu dulu, ya. Nah, itu lebih enteng. Lebih sebentar daripada membaca surat Al-Mulk. Wudu paling berapa menit kan? 1 menit juga selesai kayaknya. Itu wudu. Ya, sebelum tidur kita wudu dulu. Ya, yang penting kita tidur dalam keadaan punya wudu. Ya nggak masalah, selanjutnya tidur nggak masalah. Yang penting sebelum tidur wudu. Nah, ini janji Rasulullah SAW. Ya, man nama, ya sabda Rasul nih. Man nama. Barang siapa yang tidur dalam keadaan berwudu, summa mata fitil kalailati, kemudian dia mati pada malam itu, nah, karena indallahi syahidan, maka dia menurut Allah Subhanahu wa taala termasuk orang yang mati syahid. Kalau mati malam itu, kita ini syahid, berarti di alam kubur enggak ditanya oleh munkar nakir dan juga tidak akan mendapat siksa kubur. Masya Allah. Ini paling enteng ya. Yang paling enteng sebelum tidur ya, tiap malam kita wudu. Masya Allah. Nah, enteng, sangat enteng. Cuman yang berat, nah itu pelaksanaan. Biasa ya. Saya juga masya Allah berat, nggak bisa saya juga. Kalau sanggup benar. Sanggup benar. Aduh, luar biasa namanya setan ya, masya Allah. Karena setan nggak pernah putus asa sih. Jadi setan tidak pernah putus asa
untuk menggoda manusia. Bagaimana caranya? Supaya kafir, supaya tidak beriman. Itu setan. Atau minimal kalau tidak kafir ya supaya berbuat dosa, supaya tidak selamat, supaya dikubur, disiksa, apalagi di akhirat. Nah itulah setan ya. Supaya dia punya teman iblis ya. Jadi supaya manusia menjadi teman iblis, menjadi teman setan. Di mana? Di neraka. Nanti kalau sudah masuk neraka nih manusia, iblis nggak mau disalahin. Kata iblis, kenapa lu nyalahin gua? Kata iblis, jangan salahin gua dong, salahin diri sendiri. Karena gua dulu di dunia nggak kelihatan sama lu. Itu kata iblis nanti di neraka. Gua kan cuma ngebisikin doang ke dalam hati lu, kenapa lu ikut? Itu kata iblis. Jadi iblis nggak mau disalahin nanti. Walaupun memang manusia yang masuk neraka, nah itu nyalahin iblis gitu. Ini gara-gara lu nih, iblis nih. Lu enak aja lu nyalahin gua, kata iblis. Jadi berdebat tuh ya, iblis ya. Berdebat antara iblis dengan penghuni neraka, dengan manusia yang masuk neraka. Manusia nyalahin iblis, iblis tidak mau disalahin. Ya. Iblis melawan. Ya udah akhirnya kita sama-sama udahlah, kita sama-sama masuk neraka, sama-sama disiksa udah. Nerima dosa, jangan nyalahin siapa-siapa, kata iblis. Allahu Akbar. Enteng ya sebenarnya, cara untuk selamat itu sangat enteng kalau kita orang beriman. Gitu kan? Yang paling enteng wudhu tiap malam ketika mau tidur, itu yang paling enteng. Baca surat Al-Mulk juga enteng, tabarok. Sehari semalam 1 kali. Awalnya dari kapan? Dari mulai tahu. Berarti tahu umpamanya malam ini tahu nih. Udah malam ini mulai baca surat tabarok. Sampai kapan? Sampai mati. Jangan berhenti ya. Apalagi yang hafal tuh kan enteng, bagi yang hafal surat tabarok. Kalau diapalin hafal tuh pendek lah. Yasin juga banyak yang hafal, apalagi surat Al-Mulk ya. 30 juz. Banyak yang hafal tuh kalau mau ngapalin. 30 juz. Anak-anak tuh kan baru yang 7 tahun, yang 8, yang 10 itu banyak yang hafal. Kita yang tua nggak hafal. Kenapa? Karena nggak mau ngapalin. Ya udahlah, kita mah ngapalin yang pendek aja. Ya, tabarok kita hafalin. Tujuannya untuk apa? Supaya kita tiap malam, tiap sehari semalam bisa membaca surat tabarok, surat Al-Mulk secara kontinu, mudawamah sampai mati dari mulai sekarang. Apalagi kalau umpamanya, waduh, malam 1 hari, siang 1 kali, hitung-hitung menggodok di masa lalu yang tidak baca, itu lebih bagus lagi. 10 kali menggodok yang lalu, itu lebih bagus lagi. Insyaallah ya. Dari mulai sekarang, dari mulai paham, dari mulai tahu, 1 malam 1 kali saja, nah itu janji Rasulullah, di alam kubur tidak akan ditanya oleh munkar nakir dan juga tidak akan disiksa. Setiap mayit di alam kubur tidak disiksa alias mendapat nikmat kubur, di akhiratnya akan lebih nikmat. Sebaliknya kalau mayit di alam kuburnya sengsara, maka kesononya ke akhiratnya akan lebih sengsara lagi. Insyaallah. Terus siapa lagi yang mati muntaber? Muntaberak nih, atau penyakit dalam. Nah ini syahid juga dia. Orang-orang yang mati sababiahnya penyakit perut, penyakit yang ada dalam perut. Ya contohnya muntaber, ya lambung, ya asam lambung, umpamanya itu penyakit dalam. Ini insya Allah ya, menurut janjinya adalah mati syahid nanti di akhirat tidak akan di akhirat di alam kubur ya, tidak akan ditanya ya, oleh munkar nakir dan tidak akan disiksa. Siapa lagi kalau wanita mati melahirkan ya, gara-gara melahirkan terus dia meninggal, mati, ini syahid. Terus mati tertimpa longsor. Kayak di mana kemarin di Cilacap ya. Cilacap longsor itu orang-orang Islam yang mati, nah matinya mati syahid. Mati terbakar, mati tabrakan sekaligus langsung mati.
mati tertimpa benda keras, mati dibunuh orang. Nah, ini sama ya hukumnya mati syahid. Tapi umpama kalau ada yang mau bunuh kita wajib bela diri, wajib melawan. Nah, ini mentang-mentang wah dibunuh orang mati syahid, mau ada yang bunuh menang baik, itu jangan, nggak boleh. Itu mah dosa. Oh, udah nih. Oh iya, itu mah nggak syahid nanti. Kenapa nggak syahid? Ya karena dia nggak ada usaha gitu kan untuk menyelamatkan diri. Ya tetap ya walaupun itu dibunuh orang, matinya mati syahid, tetap ketika kita ada yang mau bunuh, umpama mudah-mudahan masya Allah jangan ya, mudah-mudahan kita jauhkan. Nah kita wajib menyelamatkan diri, wajib melawan. Gitu. Nah, sebentar lagi udah masuk waktu Isya. Ya, mungkin pengajian kita hanya sekian dan demikian. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kesimpulannya, kalau kita ingin mendapatkan nikmat kubur, ya tidak ditanya oleh munkar di alam kubur, ini banyak caranya. Yang pertama, setiap mau tidur wudhu dulu. Yang kedua, membaca surat Al-Mulk ya sehari semalam satu kali. Nah itu kalau itu mah penyakit mah itu jangan dipengen-pengen tuh ya. Ini juga jangan nih ya, nggak boleh kita bikin penyakit sendiri umpamanya. Udahlah karena penyakit ini penyakit dalam nih, penyakit perut. Ini matinya mati syahid, udah gua mah biar kena lambung aja, nggak makan umpamanya. Nah itu mah namanya jangan dolim itu. Nah ini mah kita nggak sengaja gitu, penyakit perut atau asam lambung katakanlah ya, penyakit dalam yang tidak sengaja. Kalau yang sengaja mah itu namanya dolim, dosa. Kalau sengaja mah udah biar mah lah, makan asam yang banyak, waduh, atau makan sambal yang pedas. Nah, gitu mah nggak bisa, itu mah dolim namanya, dosa ya kalau begitu mah. Tujuannya supaya ada penyakit dalam, ya sehingga dia makan sambal yang pedas banyak, tambah asam lagi. Tujuannya begitu supaya punya penyakit lambung. Nah, ini mah dolim, ini mah dosa. Nah, jadi kesimpulannya kalau sengaja itu dosa. Ya, jadi yang sengaja mah wudu. Ya kita harus sengaja wudu. Tiap malam mau tidur wudu sengaja, itu mah harus dengan sengaja. Nggak ada wudu nggak sengaja, nggak ada. Atau baca surat Al-Mulk tiap malam, itu pun harus sengaja. Kita sengaja diniatkan ya untuk membaca surat Al-Mulk atau Tabarok sehari semalam sebanyak 1 kali. Ya, kita istirahat sambil menunggu waktu Isya ya, dan barangkali ada yang perlu ditanyakan, silakan ditanyakan. Oh ya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu banyak ciri-cirinya, ada 3 kalau nggak salah. Orang muslim. Oh iya ya. Apakah ketentuan ini berlaku bagi orang muslim? Yang pertama. Kemudian yang kedua, keluar dari mengenai gak lupa ya. Hibah dan wasiat. Diberikan ketika orang yang telah meninggal. Ya. Ketika orang hidup. Pertanyaannya, bolehkah hibah diberikan ketika orangnya sakarat meninggal? Oh iya. Bagaimana hibah itu? Wasiat itu kan? Kalau yang wasiat ya. Wasiat itu diberikan setelah
dibagikan atau sebelum dibagikan? Orangnya masih hidup yang wasiatnya. Udah meninggal. Berikannya Dari bagian itu setelah dibagikan atau sebelum dibagikan? sama ahli waris. Ciri-ciri orang yang meninggal husnul khotimah. Ya, dalam hadis dijelaskan, yang pertama ini pelipisnya berkeringat. Ya, pelipisnya berkeringat. Yang kedua, keluar air mata gitu kan. Ada apa? Ya, menetes lah ya. Ada tetesan air mata di sini. Nah, itu tanda husnul khotimah. Dan yang ketiga, hidungnya apa sih kalau bahasa Indonesianya tuh hidungnya megar. Kalau mekar ya. Hidungnya mekar. Nah, itu 3 macam tanda husnul khotimah. Pelipis berkeringat ya, terus ada air mata ya, keluar air mata, hidung. Ya. Adapun senyum, nah itu mungkin dalam hadis lain ya, mungkin ya senyum juga sama itu. Lalu bagaimana kalau non muslim, orang kafir? Nah, orang kafir mah nggak ada husnul khotimah gitu ya. Jadi orang kafir mah tidak ada yang husnul khotimah. Yang husnul khotimah itu adalah ya terkecuali begini. Sejam lagi umpamanya kan, sejam lagi ke mati dia baca syahadat. Asyhadu alla ilaha. Nah, itu berarti husnul khotimah gitu. Jadi harus ada itunya gitu kan, ada apa tandanya? Tandanya itu baca syahadat dia. Walaupun setengah jam lagi mati, gitu kan? Atau 1 menit lagi, lalu ya baca syahadat, udah husnul khotimah berarti. Ya makanya kalau sedang sakarat nih ya, walaupun orang kafir, sakarat sunnah ditalkin sama kita nih ya, yang hidup sama orang Islam, sunnah ditalkin, tapi cara talkinnya harus baca syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Itu cara talkinnya. Kalau mentalkin orang Islam yang syahadat kan cukup la ilaha illallah cukup, atau Allah. Nah, itu cukup. Kalau yang sakaratnya orang Islam. Tapi kalau yang sakaratnya orang kafir, itu cara talkinnya harus talkin syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, ini menurut sebagian ulama ya wajib pakai asyhadu. Tapi ada ulama yang membolehkan nggak apa-apa, nggak pakai asyhadu juga, yang penting la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Ya, ada 2 pendapat ya. Atau supaya kedengaran. Ya, supaya kedengaran sama orang kafir yang sekarat itu. Yang si banyak itu kita boleh jalan-jalan masuk Islam. Dilema juga kan gitu ya. Oh iya sih ya. Iya. Iya ya. Udah bingung juga sih kita ya. Nah, ini mah kalau dia dengar kan. Iya, kalau yang sakaratnya dengar gitu. Ke telinganya aja gitu kan, ke telinganya. Tapi ketika kita udah talkinin, nah terus pas udah meninggal, yang mudah-mudahan mau medis jadwalnya muslim. Tapi kan keluarganya pasti ada yang dibakar, itu gimana sih? Iya ya, bingung juga sih ya. Nah, itu kalau dia memang baca syahadat, nah itu harus diurus secara muslim gitu, secara Islam gitu. Keluarganya pengen dibakar. Kalau bisa diajak musyawarah ya. Ya kalau bisa ya. Berat ya? Ya. Ini soalnya dasarnya dari Nabi ya. Jadi ada seorang pemuda, tapi suka melayani Nabi, berkhidmat kepada Nabi gitu kan. Terus jatuh sakit. Setelah jatuh sakit, nah ditengok oleh Nabi, ya. Dan kebetulan sedang sakarat gitu kan. Nah, ketika ditengok oleh Nabi, si Yahudi tadi sedang sakarat. Tuh, lalu kata Nabi, aslim. Ya, bahasa kitanya masuk Islam. Kau, gitu kan? Engkau harus masuk Islam.
Tuh. Berarti baca syahadat kan? Terus ininya melirik orang tuanya. Kan orang tuanya di situ ya, keluarganya gitu kan. Orang tua lah. Menyaksikan dekat. Orang tuanya menyetujui. Ya udah nggak apa-apa masuk Islam gitu. Nah udah masuk Islam langsung mati. Itu si pemuda Yahudi tadi. Nah itu dasarnya dari situ kenapa orang kafir sunnah ditalqin. Nah ini berarti harus kembali kepada karena ya bernegara ya kita di negara kita ini apa agamanya macam-macam ya seperti yang dicontohkan oleh Nabi. Nah si itu tadi harus musyawarah dengan keluarga dulu gitu kan, keluarga dia tuh yang meninggal gitu kan. Nanti kalau masuk Islam berarti ini harus diurus secara Islam. Begitu berarti harus musyawarah dulu gitu kan, awalnya. Ya jangan sampai dia kaget gitu kan. Itu harus seperti itu ya caranya, musyawarah lah. Kayaknya nggak ada ya, iya kayaknya nggak ada gitu ya. Soalnya nah kalau orang kafir ini kan sedang sekarat kan biasanya di rumah sakit mungkin ya. Iya, di sana nggak ada orang Islam ya. Kecuali dokternya paham gitu. Ya kecuali dokternya yang paham. Iya, dokternya suruh ngaji dulu. Berat itu masalahnya ya. Kayaknya nggak pernah ada kalau di kita nih ya. Wallahu alam ya, wallahu alam nggak pernah ada. Nah, tadi kembali ya. Tanda-tanda husnul khatimah. Ingat tadi ya, keringat dia pelipis. Terus air mata, hidungnya mekar. Tuh itu. Nah, tanda yang celaka nih ya, orang celaka itu ketika sakaratnya bagaikan sapi dipotong, kata Nabi ya. Mendengkur. Nah, itu tanda celaka itu ya, tanda bahaya itu. Mendengkur kayak sapi dipotong, mendengkurnya bagaimana sih kan? Ya, kayak sapi disembelih. Kan suka mendengkur tuh. Nah, kalau ada orang sakarat mendengkur kayak sapi disembelih, nah itu tanda bahaya. Ya, tanda bahaya, tanda celaka ya. Naudzubillah. Mudah-mudahan kita semuanya husnul khotimah ya. Amin ya robbal. Ngorok ya. Itu ngorok berarti kayak sapi ya, ngorok gitu. Iya, itu sapi itu kan ngorok kan, dia mendengkur gitu kan. Tapi kan mendengkurnya banget gitu. Biasa aja gitu ya. Oh, kalau biasanya itu mendengkurnya yang banget, yang sangat itu. Oh, enggak lah kalau umpamanya biasa aja itu wajar-wajar saja kan. Penyakit itu kan ya penyakit itu. Iya nahan sakit ya mungkin ya. Terus yang kedua masalah hibah dan wasiat. Ya. Jadi kalau hibah mah itu semasa yang menghibahkan itu masih sehat, ya, masih hidup dan masih sehat. Itu hibah namanya. Gitu. Hibah itu boleh kepada siapa saja. Kepada keluarga boleh, kepada orang lain boleh. Itu hibah. Jadi hibah itu harusnya sebelum dibagi. Iya, jadi hibah itu sebelum dibagi. Iya, berarti umpamanya begini ya. Orang tuanya masih hidup ini takut anak-anaknya berantem nih umpamanya kan. Kalau sudah mati belum dihibah-hibahkan, ya umpamanya terus dihibah-hibahkan, dibagi rata. Itu nggak masalah. Yang dari 3 anak umpamanya. Orang anak itu katakanlah nggak mampu, yang 2 mampu. Saya segera sebelum mengembalikan sebagian tadi kepada yang nggak mampu, kepada yang nggak mampu. Itu nggak masalah kalau memang musyawarah dulu gitu. Iya, kalau musyawarah dulu nggak masalah. Ya, anak ini juga dapat dibayar ketika ya ahli waris meninggal. Berarti cucu ya.
anak. Ya, uang dari bapak. Yang 2 mampu, yang 1 nggak mampu. Nah itu yang nggak mampu diberikan paling banyak. Semuanya dihibahkan ke dia. Sebagian. Terus sisanya dibagi. Nah itu mah ya biasa kalau laki-laki, kalau menurut aturan faraid ya, aturan Islam mau pakai aturan faraid ya, kalau laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian, begitu. Kalau dengan musyawarah, umpamanya musyawarah aja lah, kita bagi rata aja, itu nggak masalah. Yang penting sama-sama ridho. Yang penting semuanya sama-sama ridho, itu nggak masalah. Ya. Terus kalau wasiat itu udah parah, udah merasa, waduh umurnya masih udah dekat gitu ya, umurnya sudah dekat nih. Kayak tadi udah ada tanda-tanda kematian gitu kan. Kalau wasiat itu, yang wasiat itu harus sudah ada tanda-tanda kematian. Nah, dan wasiat itu nggak boleh kepada keluarga, nggak boleh kepada ahli waris, harus kepada orang lain, dan maksimalnya 1/3, tidak boleh lebih dari 1/3. Ya, di bawah 1/3 boleh, lebih dari 1/3 nggak boleh, haram. Itu wasiat namanya. Jadi umpamanya punya uang 1 M, ya, terus udah ada tanda-tanda kematian nih dia nih, si A nih udah tanda-tanda kematian, terus uangnya yang 1 M itu diwasiatkan pada orang lain 1/3, 1/3-nya 1 M berapa? 2,5 ya kira-kira ya. 2,5 mah 1/4, 300 lebih ya. Ya, itu yang 300 lebih diwasiatkan kepada orang lain, itu boleh. Yang penting jangan sampai lebih dari 1/3 gitu. Umpamanya di bawah 1/3, udah 100, itu boleh. Itu bagus, jadi berpahala gitu maksudnya. Nah, itu wasiat. Jadi antara hibah, wasiat, nah itu beda. Juga harta pusaka, gitu beda. Kalau harta pusaka kan harus sudah meninggal nih. Ya, bapak kitanya udah meninggal, sementara itu hartanya kan belum dibagi, belum dihibah-hibahkan. Itu baru namanya harta pusaka, harta warisan gitu maksudnya. Itu harta warisan. Kalau hibah, nah itu orang tua kita masih dalam keadaan segar bugar, ya, masih dalam keadaan hidup dan sehat, lalu dihibahkan, diberikan. Nah itu. Kalau wasiat sudah ada tanda-tanda kematian, itu namanya wasiat, dan ukurannya tidak boleh lebih daripada 1/3 atau 1/3. Itu maksimal 1/3, di bawah 1/3, nah itu boleh. Kalau menurut agama cukup dengan lisan. Ya, dengan lisan itu sudah sah. Umpamanya ini uang 1 M punya saya wasiatkan yang 100 juta untuk yatim umpamanya kan. Nah itu sah. Walaupun tidak ada oret-oret, tidak ada saksi. Ya, tapi kalau negara, kalau ke pengadilan memang harus ada bukti gitu. Ya makanya sebaiknya zaman sekarang gitu kan, kalau ada yang wasiat, ya sebaiknya dicatat dan pakai saksi tanda tangan. Ya, jadi hitam di atas putih sekarang itu harus ada itu, supaya ketika ada gugatan nanti kan ini buktinya ada. Semuanya sekarang wakaf juga harus ada bukti kan. Iya, wakaf nggak ada bukti itu banyak ceritanya yang digugat oleh ahli waris. Ya sekalipun wakaf, padahal secara agama itu sudah sah. Cuman secara negara kan itu nggak bisa gitu kan. Negara itu ke pengadilan harus ada bukti gitu. Dan saksi itu perlu ya. Jadi bukti dan saksi itu perlu, baik itu wakaf, wasiat ataupun hibah sekalipun. Ya, hibah juga perlu zaman sekarang ya. Walaupun memang menurut agama dengan lisan juga sudah sah. Nah ini untuk menjaga hal-hal yang
tidak diinginkan atau kemungkinan-kemungkinan yang tidak diinginkan. Nah, itu perlu ya, perlu ada bukti, perlu ada saksi. Itu zaman sekarang. Sudah cukup ya? Mari kita tutup pengajian kita dengan membaca doa kafarat majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.